Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video ya kelanjutan untuk pembuatan sangkar ya teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk sangkar perkutut sederhana ya teman-teman ya. Dari bahan rotan haruji bambu ya teman-teman. Untuk proses yang kemarin melanjutkan untuk pembuatan pintu ya teman-teman. Itu untuk pembuatan pintu kita pakai sisa-sisa jeruji potongan ya teman-teman untuk pemasangannya. Dipaskan dulu ya teman-teman, diukur ya teman-teman, karena itu buatnya banyak ya, saya buatnya tentunya untuk banyak sekalian ya teman-teman ya. Mohon maaf untuk pembuatan pengeburannya tidak saya videokan ya teman-teman ya, karena lupaan yang kemarin ya teman-teman ya. Untuk caranya seperti itu ya teman-teman, pembuatan pintu ya. Kita buat dulu untuk ujungnya, kerangkanya ya teman-teman, dua ya teman-teman, diukur ya pakai patokan satu ya untuk pengukurannya. Tapi itu untuk semua sangkar ya teman, itu yang model itu ya teman, karena ukurannya sama ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal mal satu saja ya untuk pembuatan pintunya. Setelah selesai lalu kita kasih lem ya teman-teman ya, untuk kerangka pintunya biar kuat ya, tidak lepas juga ya, awet nantinya ya. Kasih lem itu untuk jerujinya ukuran 2 mili ya teman-teman, dan lubangnya 2,5 ya teman-teman ya. Untuk bagian lubang kasih lem G atau lem Korea supaya awet ya, kuat ya. Lalu untuk pembuatan tembok itu pengukurannya sangat mudah ya teman-teman, tinggal kita ukur aja untuk lingkarnya ya teman-teman, lingkarnya berapa ya itu ya. Untuk lingkarnya diukur dulu, nanti ketemu berapa ya teman-teman, itu lalu dibagi ya, dibagi 3,14 ya teman-teman ya. Lalu kita ketemu berapa, misal itu 98 ya, lalu dibagi 3,14 ketemunya 31, berapa ya, lalu dibagi dua ya teman-teman, jangkanya diukur pakai penggaris, ketemunya 15, berapa lah, itu untuk diameter lingkaran untuk tembok ya teman-teman ya. Jadi kita ukur satu saja ya teman-teman ya untuk mengukurnya. Lalu yang lainnya tinggal kita mal saja untuk pengukurannya pakai yang sudah diukur itu. Lalu kita potong teman-teman pakai scroll ya teman-teman ya, untuk memotong triplek itu untuk ukurannya 5 mili ya teman-teman ya, karena ini untuk orderan untuk kios sangkar burung ya teman-teman, untuk harga yang ekonomis ya teman-teman, untuk budget yang low budget ya. Jadi untuk temboknya ya ukuran 5 mili udah bagus ya teman-teman, daripada yang 3 mili ya teman-teman. Kalau 3 mili langsung melengkung, bisa cepat melengkung ya teman-teman. Kalau yang 5 mili kan lumayan agak awet ya teman-teman ya. Untuk caranya seperti itu. Untuk pemotongannya menggunakan mesin scroll saw ya teman-teman. Setelah itu kita buat dulu untuk kaki-kakinya ya teman-teman. Kalau untuk kakinya saya menggunakan benso ya teman-teman, benso yang mini ya teman-teman. Kali itu diukur saja kemiringannya, nanti di pojokan itu dikasih tatakan yang itu ya, satunya ya teman-teman. Ini kemiringannya sekitar 45 derajat atau berapa ya, tinggal dibolak-balik aja ya teman-teman untuk kakinya. Seperti itu ya teman-teman, tinggal disorong saja, didorong, dibalik, didorong, seperti itu ya. Sudah jadi untuk kaki-kakinya ya teman-teman, kaki sangkarnya ya teman-teman ya. Untuk cara-caranya seperti itu. Jangan lupa untuk teman-teman ya, kasih like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya nanti ketika saya mengupload video kalian bisa mengetahuinya ya teman-teman ya, untuk cara-cara pembuatan sangkar ya teman-teman ya. Itu untuk pembuatan kakinya saya menggunakan sisa yang untuk bagian atas ya teman-teman ya.
Itu bisa saya potong, sisa-sisa potongan, lalu kita buat untuk kaki-kakinya ya teman-teman ya. Untuk caranya seperti untuk memotong bagian kaki-kakinya, saya menggunakan itu benso ya teman-teman ya, benso mini itu ya teman-teman, yang 8 in ya teman-teman ya, karena lebih enak ya untuk memotongnya, juga tidak terlalu berisik ya teman-teman ya, untuk memotong kayu itu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk pembuatan kaki-kaki untuk sangkar burung perkutut sederhana ya teman-teman. Itu karena pembuatannya saya banyak, supaya pemotongannya juga banyak ya teman-teman, menyesuaikan untuk sangkarnya ya teman-teman, jadi sekalian ya untuk pembuatannya. Pembuatan untuk kaki-kaki tinggal dibolak-balik aja, itu pemotongannya miring ya teman-teman. Itu untuk pendorongnya diukur 45 derajat ya teman-teman, jadi miring ya, udah tinggal bolak-balik sorong dan tinggal dorong dan tinggal bolak-balik ya teman-teman, udah jadi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar bisa dilihat ya teman-teman, jangan di skip ya teman, karena ada penjelasan-penjelasan yang perlu diketahui ya teman-teman ya. Setelah selesai untuk pembuatan kaki, lalu kita untuk temboknya ya teman, untuk temboknya kita ukur dulu dibagi 4 ya teman-teman, karena kaki-kakinya ada 4 sudut ya teman-teman ya. Diukur dulu diameter berapa, misal 100 ya, nanti dibagi 4 ya 25 jadinya pas di samping-samping ya ukurannya ya teman-teman. Untuk kaki-kakinya ya seperti itu ya teman-teman, dikasih tanda dulu. Kasih tanda, lalu kita pasang untuk kaki-kakinya yang menggunakan paku ya teman-teman, karena itu untuk harga untuk yang low ya, jadi untuk tipenya tidak saya double dengan ring ya teman-teman. Kita pasang dulu untuk kakinya, lalu menggunakan paku ya teman-teman, paku 2 ya supaya kuat ya, kasih paku 2. Untuk kakinya 4 sisi ya teman-teman, untuk bagian kaki tepoknya. Kalau dikasih paku jadinya kuat ya teman-teman ya, untuk kakinya tidak gampang lepas ya itu ya. Kalau mau dibuat untuk tepok lepas ya itu didobel ya teman-teman, untuk rotannya kasih rotan bagian pinggirnya tepok itu ya teman-teman, jadinya untuk ukurannya jadi sama ring bagian atas ya teman-teman ya. Oke, untuk masangnya seperti itu ya. Untuk pinggirnya itu yang masih mencongkol itu kita pangkas ya pakai gereda ya, pakai amplas ya teman-teman, pakai amplas gereda itu ya teman-teman, untuk merapikan ya supaya rapi ya.
seperti itu ya teman-teman. Untuk bagian akhir untuk tepoknya ya teman, sudah dipangkas ya teman-teman. Lalu kita tinggal merakit ya teman-teman. Lalu kita untuk lubangi dulu ya. Untuk penyambungannya kita menggunakan kawat ya teman-teman ya. Kita bor dulu untuk mata bor 2 mili ya teman-teman, untuk bagian pas itu ya, tengah-tengah paku itu ya teman-teman. Jadi nanti pengikatnya itu bagian bawah sama atas, pas bawah itu dapat kaki ya teman-teman, jadi lebih kuat ya teman-teman ya. Kita bor miring ya teman-teman ya, untuk penyambungannya ya, untuk bagian tembok sama sangkarnya ya teman-teman. Kita bor miring ya, untuk menggunakan ukuran 2 mili ya teman-teman. Sudah dibor ya, tembusnya di kaki ya, bagian samping ya, jadinya nanti kuat ya teman-teman ya. Untuk kakinya tidak gampang lepas juga ya teman-teman. Lalu kita siapkan kawat yang sudah dipotong kecil-kecil ya, dibengkok dipotong kecil-kecil ya teman-teman, sama manik-manik ya teman-teman ya. Untuk manik-manik bervariasi ya untuk ukurannya ya. Untuk kawatnya seperti itu teman-teman, dimasukkan bagian yang sudah dilubang itu seperti itu ya, jadi bengkok bagian bawah untuk penguncinya. Lalu dimasukkan, kita bengkok dulu ya teman-teman, untuk bagian atasnya ya, nanti memal sangkarnya untuk pelubangannya ya, bagian atas. Setelah pasang 4 kawat ya, untuk 4 lubang itu ya, kita pasang dulu ya untuk emalnya. Kalau sudah dirasa pas, lalu kita tandai pakai spidol dulu ya teman-teman, untuk melubanginya ya teman-teman. Itu untuk bagian pengkait bawah sama atas itu ada 8 ya, tapi yang dibuat dulu 4 dulu ya teman-teman. Untuk pengkaitnya 4, nanti kalau sudah ditandai itu bagian tengah, jarak antara lubang itu kasih lubang 1 ya teman-teman, jadinya 8 ya teman-teman. Untuk pengaitnya ada bawah sama atas ya teman-teman, supaya tembok lebih kuat ya. Dikasih lubang dulu, misal itu jarak antara yang sudah diukur tadi pakai spidol itu di bagian tengah, nanti dikasih 1 lubang ya teman-teman ya, untuk bagian tengah. Jadi ada pengkaitnya ada 8 itu ya teman-teman ya. Kasih lubang yang sudah ditandai itu ya teman-teman ya. Setelah selesai ya, kalau kita luruskan kembali untuk kawat yang sudah dibengkok tadi untuk mengemalnya ya teman-teman ya. Kita luruskan, lalu kita pasang, kita kasih manik-manik ya teman-teman. Itu untuk ukurannya agak besar ya, lalu saya kasih 2 ya teman-teman. Kalau terlalu mepet juga nanti membersihkannya susah ya teman-teman ya, untuk membersihkan kotorannya, karena itu modelnya paten ya teman-teman ya. Jadi kita kasih 2 untuk manik-maniknya ya teman-teman. Kita pasang, kita udah lubangi tadi ya bagian atas ya teman-teman ya, kita pasang dulu. Dimasukkan ya teman-teman untuk kawatnya ya, untuk pengkait bawah sama atas ya teman-teman ya. Kita gunakan untuk kawat ya teman-teman, untuk pengaitnya. Lalu kita menggunakan tang buaya untuk membengkokkan kawatnya ya teman-teman ya. Setelah masuk semuanya 4, lalu kita bengkokkan supaya tidak lepas ya teman-teman ya. Bengkokkan semua kawat untuk 4 itu, nanti ditambah lagi 4 ya, karena 8 ya itu teman-teman ya, supaya tidak gampang melengkung ya teman-teman. Itu juga kuat ya untuk pengkaitnya ya teman-teman. Sebenarnya tidak berat ya itu, karena cuma 5 mili ya untuk tembok bagian bawah ya. Ini untuk pembuatan sangkar perkutut yang sederhana ya teman-teman, yang low budget ya teman-teman, untuk harga ekonomis ya itu ya. Lalu kita untuk bagian bawah, lubangnya bawah itu menyesuaikan atas ya nanti ya, karena yang
atas itu yang rotan udah dikasih lubang 8 ya, yang bawah tinggal ikut aja ya teman-teman, bawahnya supaya lurus ya teman-teman. Untuk cara-caranya seperti itu ya teman-teman. Untuk cara-cara yang lain bisa dilihat di video yang lainnya ya teman-teman, seperti cara menyambung rotan dan lain-lainnya ya, ada ya teman. Nanti saya buatkan video-video lain dan model-model lain ya teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi untuk manik-maniknya 2 itu, jadi untuk pengaitnya ada 8 ya teman-teman ya. Untuk setelah 4 sisi kita bikin, lalu ditambah lagi untuk 4 ya, untuk bagian tengah sela-selanya itu ya teman, tengah-tengahnya itu. Masukkan ya teman-teman, itu atas sudah dibor ya teman, nanti yang bawah tinggal ngikut yang lubang yang atas ya teman-teman, untuk melubanginya. Untuk pengaitnya ada 8 sisi ya teman-teman ya, untuk kawatnya menggunakan manik-manik. Untuk manik-manik bisa beli di toko-toko jahit ya teman-teman, biasanya ada ya manik-maniknya bervariasi, ada yang kuning, ada yang putih ya, dan ukurannya bervariasi juga ya teman-teman ya. Untuk manik-maniknya seperti itu ya teman-teman, itu ada 8 sisi. Nah, jadi ya tinggal pasang untuk pion ya, untuk pion dan cantolan. Kalau ada ya bisa ditambahkan untuk tangkringannya ya teman-teman ya. Itu untuk pionnya seperti itu ya teman-teman ya. Pasang ya untuk pionnya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk sangkar perkutut sederhana ya, untuk